terus, makanya merasa diri muda terus ya. Mari anak-anak, kalian bangga dengan papa mama kalian ya. Lihat kehidupan papa mamamu apa adanya kan. Kita tidak pernah, saya sering kali katakan sama jemaat kita ini selalu pas-pasan, ya kan? Pas mau bayar kuliah, uang kuliah ada berkat, gitu ya. Pas mau beli sesuatu ada berkat. Itu namanya keluarga yang pas-pasan, ya. Betul, ya kan? Jadi pas butuh sesuatu, yuk ada. Nah, yang kalian harus lakukan apa anak muda? Ya, kalian harus bangga kalian punya orang tua yang hebat. Orang tua yang mengajarkan kalian beriman, ya kan? Beriman. Nah, kenapa? Karena hidup ini rapuh. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Kalau suatu waktu Tuhan melakukan sesuatu yang sangat-sangat kita tidak duga dalam kehidupan kita, apakah kita sudah siap? Nah, jadi yang pertama tadi, kekristenan adalah manifestasi. Saya katakan jangan sekali-sekali kita kalau sudah minta pengampunan, tadi Ibu Sedi sudah minta doa pengakuan dosa ya. Kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Kita nggak usah ukit-ukit lagi. Kita jangan lebih dari Tuhan Allah, gitu ya. Saya ingat waktu kita di kampus dulu jadi tukang pel ya. Masih ingat ya? Saya masih ingat blok kami. Saya dengan Pak Yogi dulu pernah satu unit ya. Kita lagi pel, lalu Nohman Siombing itu tahu ya almarhum ya, lewatin convention hall, habis main bola, akhirnya saya ingat dulu hidupnya menderita banget ya. Apa yang terjadi ketika itu? Saya banyak belajar, saudara. Saya kadang-kadang berpikir dengan kerja praktis kita itu ya, ternyata Tuhan Allah itu sama seperti tukang pel ya. Dia sudah hapus dosa kita, putih bersih kan gitu ya. Lalu besok kita pakai sandal lumpur itu aja. Tapi Tuhan Allah dia pel lagi dengan darah kesucian loh, bukan air loh. Dengan darahnya dia pel lagi. Besok kayak mono lagi, saudara. Waduh, Tuhan Allah itu luar biasa. Nah, Tuhan Allah aja kalau dia pel bersih tenanan, saudara ya. Nah, mari dalam kehidupan kita jangan, ya bukan karena saya lebih tinggi jadi menasihati Pak Roma tidak, atau siapapun di sini enggak. Saya tidak menasihati karena kebetulan saya jadi pembicara. Urapan Tuhan sedang di saya. Kan? Ya. Jadi mari dalam keluarga kita, jujur saya bangga lihat anak-anak, ya anak-anak Huseni. Saya sering lihat di Facebook, ya. Saya dengan istri saya, kami kalau lihat Facebook, kami bangga, ya. Saya lihat luar biasa. Bukan hanya Bapak Ibu, yang luar pun, yang bukan Sola Gracia pun. Kami mendengar kabar teman-teman yang kurang-kurang beruntung dalam pelayanan. Kami berpikir Tuhan itu adalah bagian daripada kita, ya. Kita mungkin hanya dengan berdoa lah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti akan campur tangan. Saya percaya bahwa dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, mari kita terus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena saya senang apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan, maka kita akan disebut sahabat-sahabatnya, ya kan? Kalau kita melayani Tuhan, setiap jengkal tanah kaki yang kita tinggalkan, jejak yang kita tinggalkan itu akan sangat berarti, ya. Jadi mari kita melayani Tuhan. Ini mungkin bukan Natal yang pertama saja, tapi akan Natal kedua, ketiga dan seterusnya. Dan mungkin besok-besok lagi bukan hanya persekutuan kita saja, tapi mungkin anak-anak kita yang membangun. Ya, bila perlu kita saling menjodohkan anak kita. Jadilah kerajaan Sola Gracia. Senang gitu. Jadi, ya siapa tahu kan? Ya, karena kita butuhkan itu. Ya, kita butuhkan anak-anak. Saya percaya anak-anak Tuhan akan perkasa di bumi. Iman yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi mari saudara, sebagai kesimpulan untuk kita, yang pertama, seperti yang tadi dikatakan bahwa, dan akhirnya saya pernah berdoa di salah satu gereja yang dari GPIA, Gereja Sinode, Gereja Pentakosta Isa Al-Masih. Waktu itu mereka mengundang saya untuk seminar dan KKR dalam acara Sinode itu. Dan gereja itu kalau hadir banyak banget, ya. Dan kurang lebih di daerah Duta Mas.
ya, kurang lebih hampir 7 ribuan orang hadir. Dan saya khotbah selama seminggu itu saya khotbah 18 kali dalam seminggu. Dan saya merasakan, wah ternyata doa cita-cita saya terkabul juga, saudara. Ya, jadi saya tetap ingin kalau berkhotbah itu di hadapan ribuan orang tuh piye gitu ya. Karena saya biasa di hutan, sekolah saya itu makanya disebut Alaska.